Yang menyuruh ibu-ibu bakti sama suami itu siapa? Bukan suami, bukan mertua, bukan kepala desa, bukan. Tapi yang merintahkan para ibu-ibu, para istri untuk bakti pada suaminya itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Perintah Allah kepada mereka. Sehingga apa? Ini ibadah. Ibadah itu kita harus tahu. Unsur dasarnya ibadah itu adalah kalau kita laksanakan pasti berat. Karena apa? Kita ada hawa nafsu, kita ada setan. Kalau kita nggak berjuang, kita nggak bakal bisa melaksanakan ibadah. Sama, bakti sama suami itu juga seperti itu. Oleh karenanya Bu, camkan baik-baik dalam Islam itu kalau orang laki ini, dari mulai dia lahir, sampai dia dewasa, sampai dia kawin, sampai dia punya anak, sampai dia punya cucu, tetap hak yang paling besar adalah haknya Allah, lalu haknya Rasulullah, lalu ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-30 itu adalah haknya orang tua. Tapi kalau perempuan tidak. Perempuan yang pertama hak yang paling besar adalah haknya Allah. Yang kedua haknya Rasulullah. Yang ketiga haknya suami. Keempat suami. Ke-10 suami. 20 suami. 30 suami. Baru 31 adalah orang tua. Siapa yang memerintahkan itu? Rasulullah. Ada satu orang perempuan sahabat Nabi datang kepada Nabi Muhammad. Dia ingin meniru sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Banyak di antara sahabat Nabi yang datang kepada Muhammad. Ya Rasulullah, aina ana, nanti ketika di akhirat aku ini berada di mana? Maka Nabi SAW menjawab, anta ma'i fil jannah, kamu di surga. Banyak itu sahabat seperti itu. Sehingga ada sahabat perempuan yang meniru, datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aina ana, di mana aku nanti? Apa jawaban Nabi Muhammad? Alaki zauj, apakah kamu punya suami? Ya, jannatuki wa naruki fi yadi zauj. Surgamu dan nerakamu itu berada di tangan suamimu. Mungkin ada yang bertanya, Bu, loh kok bisa? Laki-laki selalu setelah haknya Allah dan Rasulnya orang tua, tapi sementara istri tidak. Setelah haknya Allah dan Rasulnya adalah suami, baru kemudian orang tua. Karena apa? Itu yang sulit dilakukan. Karena ibadah itu adalah sesuatu yang sulit dilakukan. Kalau seumpama kita, Bu, ibu-ibu, seumpama dia itu bakti kepada orang tua, biasa. Kenapa? Paling tidak balas jasalah. Dari semenjak kecil dia ngasih uang, dari semenjak kecil dia ngerawat, dari semenjak kecil dia mengasuh. Sehingga kalau kita membalas kebaikannya wajar. Sehingga apa? Kalau kita diperintahkan untuk bakti kepada orang tua, itu biasa. Tapi diperintahkan bakti pada suami, siapa suami? Orang lain. Bisa jadi tetangga, bisa jadi orang jauh. Bukan ada apa-apanya, hanya mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Langsung kalau keluar harus minta izin. Enggak boleh kita itu membuat dia itu galau pikirannya. Kata Nabi Muhammad, kalau seumpama ada di antara kalian perempuan yang beribadah dengan ibadah 1 bulan penuh berpuasa, 1 bulan penuh bangun malam, tapi 1 kali saja membuat pikiran suami tidak enak atau galau pikirannya, maka semua pahalanya dihapus oleh Allah SWT. Coba lihat, kenapa demikian? Sementara suami tidak, suami tetap orang tua. Coba lihat, ini terlaksana hikmahnya itu sekarang. Suami itu ya harusnya takut pada orang tua, tapi sekarang lebih takut kepada istri daripada orang tua. Makanya di sini tuntut kita harus mendahulukan orang tua. Jangan kita makan dulu sebelum orang tua makan. Jangan kita bersenang-senang dulu sebelum orang tua senang. Jangan kita meletakkan uang di istri sehingga kita tidak bisa memberikan nafkah kepada orang tua. Hati-hati yang semacam ini. Kenapa? Nabi Muhammad telah bersabda dalam hadisnya, man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain hatta yatuba wa yarda ilaiha. Barang siapa yang mengutamakan istrinya ketimbang ibunya, maka Allah akan melaknatnya, malaikat akan melaknatnya, dan seluruh manusia akan melaknatnya sampai dia bertobat dan dia berbuat baik lagi kepada ibunya. Oleh karenanya, Bu, jangan kita katakan, Bu, bahwasanya bakti sama suami sekarang tidak ada lagi. Saya masih punya ibu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya bangga punya ibu saya. Karena apa? Saya bersumpah di atas mimbar ini, 27 tahun ibu saya mendampingi ayah saya almarhum Habib Hasan Baharun yang mendirikan pondok Darul Dakwah itu. 27 tahun demi Allah saya bersumpah, dari sejak kecil saya bisa mengingat tidak pernah yang namanya berselisih, berantem, tidak pernah. Yang namanya marah itu tidak pernah pada suaminya. Yang namanya minta tidak pernah pada suaminya. Sehingga pantas saya nggak pernah bertemu dengan habaib besar-besar yang ada di luar negeri, kecuali setiap kali bertemu sampaikan salam sama ibumu, saya minta doa kepada ibumu. Siapa yang menyampaikan kepada mereka? Allah yang memuliakan.
Allah yang membalasnya. Apa? Kebaikan kita itu, kita melakukan kebaikan bukan karena manusia, tidak, tapi karena Allah yang pedulikan, Bu. Bahkan kadang-kadang ada yang semacam ini, Beb. Sekarang, Beb, suami saya, Beb, saya berbuat baik kepada suami, saya tunduk kepada suami, tambah jadi nanti suami saya, Beb. Itu setan yang ngomong begitu. Kenapa? Yang membalas bukan orang, bukan manusia, tapi yang balas adalah Allah SWT. Kita tidak melakukan kebaikan menjadi istri yang solihah karena suami, tapi kita menjadi istri solihah karena Nabi Muhammad dan karena Allah. Ambil satu contoh, Bu. Ibu-ibu masih ingat tidak? Kira-kira 7 tahun yang lalu di bulan Maulid, ada sebuah berita heboh di Jawa Timur, di mana ada seorang wanita yang sudah meninggal selama 30 tahun, tapi ketika digali ternyata jasadnya masih utuh, bahkan kafannya masih putih bersih. Kafannya pun dijaga oleh Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Ketika saya berdakwah di situ Bondo, saya bertemu dengan seseorang, salah satu jamaah, Beb, antum lihat, Beb, berita tentang seorang wanita yang masih utuh jasadnya padahal sudah dikubur 30 tahun. Gue lihat, itu tetangga saya, Beb, Masya Allah. Bagaimana kerjaannya, kok dia itu dimuliakan Allah Ta'ala sampai badannya itu masih utuh. Apa kata beliau? Beb, kami, Beb, di kampung, Beb, laki-lakinya itu gak ada satupun di antara kami kecuali kami merasa iri pada suaminya. Kenapa? Solihahnya luar biasa, Beb. Dia itu baktinya sama suami luar biasa. Padahal suaminya itu tukang mabuk, suaminya itu tukang judi, suaminya itu bahkan melakukan KDRT. Kami sering melihat, Beb, itu depannya orang, itu istrinya dipukul-pukul, Beb. Tapi Masya Allah, kalau ada yang membela itu, dia bilang, ini urusan saya, jangan Mas, biarkan saya. Itu ditempel, malah dia itu mengatakan pada suaminya, ampun, ampun suamiku. Masya Allah, coba lihat di sini. Lihat bagaimana balasan Allah, biar kita paham. Yang berkecamuk, yang berkuasa, yang bertindak, yang memberikan sebuah ketentuan, bukanlah manusia, tapi Allah SWT punya kuasa.